pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung di live chat. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh diberi waktu untuk bersama menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Di Surabaya, dari Pekanbaru, dari teman-teman saya lihat ada dari beberapa tempat sudah boleh bergabung bersama. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua waktu yang diberikan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau sungguh baik, tak pernah habis kasih-Mu Bapa, mengalir bagai sungai dalam hidupku. Segenap hati, segenap hidup berterima kasih Yesus. Tak pernah ku bayangkan cinta-Mu yang besar menjamah hidupku Tuhan. Kau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia beriku pikul segala bebanku. Katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amen. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kuasa-Mu terjadi saat datang di altarnya. Kami sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hari ini kami percaya bahwa cinta-Mu lebih di atas segala-galanya Tuhan. Pengampunan-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubian laut, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada
pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Kau pulihkan kami Tuhan. Kau jamah hati kami, sembuhkan kami, ampuni dosa kami Tuhan. Kau lupakan salah kami. Terima kasih Tuhan. Oh yeah. Baiknya Engkau, cintamu tak ada duanya, tak ada duanya Tuhan. Sungguh Kau penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sama-sama katakan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sekali bahwa jika kita mengingat semua kebaikan Tuhan, tidak akan ada yang bisa kita balas semua cinta, kasih, dan kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang
hidup yang diampuni oleh Tuhan, saudara ya. Jadi saya percaya bahwa kita semua adalah produk daripada kasih karunia, di mana kita tidak pantas untuk diselamatkan, tapi Yesus menyelamatkan kita. Dia mengampuni kita, Dia melupakan setiap pelanggaran dan dosa kita. Hari ini ada firman Tuhan yang saya ingin bagikan Bapak Ibu Saudara. Firman Allah yang akan saya bagikan bagaimana Tuhan itu mengampuni setiap kita, saudara. Bagaimana Dia adalah pribadi yang bukan hanya Dia mati buat setiap kita, tapi Dia melupakan setiap dosa kita. Dia ampuni kita dan Dia tidak ingat-ingat lagi, saudara ya. Firman Allah berkata seperti ini dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu Tuhan. Saudara, Daud ini berkata kepada Tuhan bahwa dia tahu pelanggarannya, dia tahu dia mengalami titik-titik terendah, dia tahu bahwa hidupnya dia tuh hanya karena kasih karunia, hanya karena kemurahan Tuhan. Sama seperti kita, saudara, kita hidup itu cuma karena kebaikan Tuhan, cuma karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan semua yang baik kemudian Tuhan mengasihi kita, bahkan bukan karena kita orang penting, kita orang punya banyak talenta, kemampuan, kapasitas, dan orang-orang yang tergolong hebat, ataupun kita memiliki hati yang tulus dan yang baik. Enggak, saudara. Firman Allah berkata bahwa dalam Roma 3:23 dikatakan kita ini sudah jatuh di dalam dosa, sudah berada di bawah kuasa maut seharusnya, tapi Yesus menyelamatkan kita, saudara. Dan ketika Dia menyelamatkan kita, Dia menebus kita dengan harga yang mahal, saudara, dengan mati untuk setiap kita. Dan bukan hanya Dia menebus kita, tapi Alkitab mencatat bahwa Dia mengampuni kita dan melupakan setiap dosa dan pelanggaran kita. Tapi Daud masih berasa bahwa kayaknya dia tidak pantas untuk diampuni karena dia merasa dosanya terlalu besar, sehingga dia katakan, Tuhan jangan ingat. Karena pada dasarnya manusia ketika kita berdosa, kita buat kesalahan baik yang sengaja ataupun tanpa kita sengaja, selalu ada rasa tertuduh dalam hati kita. Betul, ada perasaan gak enak, ada perasaan gak nyaman. Aduh, kayaknya tadi gua salah nih, aduh kayaknya tadi saya salah nih. Dan itu akan terus mengingatkan kita, saudara. Dan kalau Roh Kudus itu yang mengingatkan kita, kita tidak akan tahan. Kita akan rasa, aduh Tuhan saya salah nih, aduh Tuhan ampuni saya. Dan mungkin Daud, dia merasa ada rasa feeling guilty ya, rasa perasaan bersalah yang terus menerus mungkin datang kepada dia, sehingga dia merasa bahwa tersiksa sekali dengan perasaan ini, bahwa dia merasa dia buat salah, dia merasa Tuhan gak, mungkin takutnya Tuhan ingat-ingat dosa dia. Tapi ternyata Yesus kita luar biasa. Tuhan kasih Bapa itu sangat luar biasa, saudara. Dia tidak dia mengampuni kita dan Dia melupakan semuanya, saudara. Bahkan Daud berkata dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-11 dikatakan, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadi Daud merasa bahwa dia dikejar-kejar kesalahan, dia dikejar-kejar oleh rasa tertuduh, saudara, yang membuat dia tuh rasanya Tuhan sudah ampuni, tapi dia merasa dia belum diampuni, saudara. Sebab itu yang paling menderita adalah ketika kita sudah minta ampun tapi kita merasa Tuhan belum mengampuni kita, saudara. Padahal Yesus sudah mengampuni kita, saudara. Ya, jadi kabar baik hari ini, ya, Dia bukan hanya mati buat setiap kita, tapi Dia mengampuni kita dan melupakan setiap kesalahan kita. Sampai hari ini tangannya masih terbuka buat setiap kita, saudara. Bahkan ada firman Allah berkata seperti ini, saudara, bahwa Tuhan sesungguhnya itu, saudara, yang benar-benar orang yang mencari Tuhan, orang yang kemudian kita ingin sekali untuk sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, saudara. Kita tidak lepas dari namanya dosa, dari namanya kesalahan, dari namanya pelanggaran, saudara ya. Jadi kita setiap hari kita masih bisa buat salah, kita salah ngomong, kita salah mikir, kita salah ambil keputusan, kita salah berespon. Itu juga adalah kesalahan, pelanggaran, saudara ya. Dan itu merupakan sesuatu hal yang tidak lepas dari kehidupan manusia setiap hari. Sebab itu kenapa kita perlu Tuhan, karena kita tahu bukan dengan kekuatan kita bisa mampu untuk melakukan firman Allah, untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan. Tapi yang Tuhan selalu berkata bahwa kamu harus terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita tidak berjalan sesuai yang Tuhan mau, itu yang dikatakan pelanggaran, kesalahan, atau dikatakan dosa. Hamartia itu artinya kita keluar dari jalur, keluar dari sasaran, saudara. Jadi ketika Tuhan mau
mau kita berjalan lurus dan kemudian kita mulai berjalan menyimpang, artinya kita mulai salah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali, dan bahkan Dia menarik kita untuk kembali, untuk kita sungguh-sungguh ada di jalannya Tuhan, saudara. Sebab itu diperlukan kerelaan hati, diperlukan pertobatan hati yang selalu ingin terus, Tuhan aku salah nih, aduh Tuhan aku kok salah ya, saudara ya. Beberapa waktu lalu saya pun merasa aduh kayaknya saya salah nih di sini, kayaknya Tuhan aduh rasa nggak damai sejahtera dan sebagainya. Dan itu yang akan membuat kita selalu kebergantungannya kita kepada Tuhan. Tuhan kayaknya saya salah, saudara. Dan hati nurani ini yang sanggup untuk kita menyaring ini suara Tuhan atau bukan, saudara. Karena ada kadangkala Tuhan sudah ampuni kita, tapi iblis akan terus mengingatkannya kepada kita bahwa kamu ini masih salah, kamu ini berdosa, kamu ini aduh kamu tuh nggak bisa diampuni dan sebagainya. Nah itu yang kita harus ada filternya, saudara. Apakah Tuhan sudah ampuni kita atau tidak, saudara ya. Nah kalau kita merasa bahwa kita sudah minta ampun dan Tuhan sudah ampuni, berarti Dia sudah mengampuni kita. Dan perasaan ini yang kita perlu lawan, saudara, bahwa kasih karunia Tuhan, kasih sayang Tuhan itu lebih besar di atas segala-galanya, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, ketika kita sungguh-sungguh memiliki hati yang ingin sungguh-sungguh berubah, ingin sungguh-sungguh lepas dari dosa, saudara, Tuhan sendiri yang akan membebaskan kita dan akan memampukan kita untuk hidup menyenangkan Tuhan dan tidak melakukan hal yang salah lagi, saudara. Firman Allah berkata seperti ini dalam Mazmur 66, saudara ya. Jadi sebenarnya ketika yang membuat Tuhan juga tidak mendengarkan doa kita itu ada karena kesalahan kita. Kalau saudara baca dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya itu bukan tuli, matanya itu bukan tidak melihat, saudara. Tapi yang menyebabkan kita jauh dari Tuhan, sepertinya Dia menyembunyikan diri. Seperti Daud berkata, aduh Tuhan kenapa Engkau menyembunyikan diri terhadap aku? Kalau untuk kesalahanku boleh Engkau menyembunyikan diri, tapi terhadap aku jangan menyembunyikan diri, saudara. Nah yang kita merasa Tuhan menyembunyikan diri, padahal Dia nggak menyembunyikan, tapi karena kesalahan kita, saudara, dosa kita, bahkan ada hal-hal yang kita tidak akui di hadapan Tuhan, yang tidak bereskan di hadapan Tuhan, itu yang membuat sepertinya Tuhan jauh. Bahkan firman Allah berkata doa kita pun bisa terhalang. Firman Allah berkata seperti ini dalam Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi saudara, yang membuat Tuhan tidak membuat mujizat atau tidak menolong, tidak menjawab doa kita tuh sebenarnya ada banyak hal. Salah satunya ketika ada niat jahat dalam hati kita, saudara. Nah ini dalam sekali. Niat jahat itu tidak dilihat oleh orang lain, saudara. Niat jahat itu banyak macam, dari hal yang kelihatan kecil, sepele, sampai hal-hal yang cukup besar dalam kehidupan kita. Karena hati kita itu tidak ada orang yang lihat, betul? Anda punya rasa iri kepada orang lain, punya rasa niat agenda-agenda jahat untuk menjatuhkan orang, itu yang tahu itu Tuhan. Saudara punya niat untuk sabotase pekerjaan orang, itu Tuhan yang lihat, orang lain tidak lihat. Saudara punya rencana untuk mungkin berbuat hal-hal yang tidak jujur, yang tahu juga Tuhan, manusia tidak lihat. Nah itu ada di dalam, saudara ya. Sebab itu setiap hari saya percaya kita akan bertobat, kita akan berubah, kita akan minta ampun, kita akan terus membawa kehidupan kita untuk semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Karena sesungguhnya yang tidak kelihatan itu yang dilihat oleh Tuhan. Dan kenapa kita harus bereskan? Karena itu yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita. Dan mungkin ada hal-hal yang kita gumuli, bahkan Tuhan tidak akan jawab. Nah buat apa, saudara ya, kalau kita terus menerus dalam dosa sehingga membuat Tuhan jauh? Bukan Tuhan tidak tolong, bukan Tuhan tidak buka jalan, ternyata kita sendiri yang menutup jalan kita sendiri. Nah hari ini Bapak Ibu, mari kita mulai bereskan hati kita. Kalau kita ada yang hal-hal yang kita tahu itu salah, kita tahu itu Tuhan saya salah nih di sini, Tuhan saya kok ada pikiran-pikiran yang salah, saya ada perenungan hati yang nggak benar, saya ada niat-niat yang tidak benar, ada motivasi-motivasi yang tidak benar yang membuat Tuhan menutup jalan, Tuhan tidak menjawab doa, bahkan memperkeruh masalah-masalah kita, membuat kita semakin jauh, semakin dalam, jatuh dan sebagainya. Hari ini mari kita bangkit, mari kita menyadarinya dan kita tinggalkan, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, saudara, dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi, saudara. Nah ini adalah
adalah pekerjaan kita, bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yaitu Dia menyatakan kuasa kasih-Nya atas hidup kita, mengingatkan kita. Tapi kemudian pekerjaan kita, PR kita yaitu ketika kita minta ampun, kita mengaku kesalahan kita, baik yang sengaja tidak sengaja, dan yang melihat kekurangan kita orang lain. Sebab itu bersyukur jika ada orang yang masih mau menegur kita, yang masih mau mengingatkan kita. Karena kalau sudah tidak ada orang yang mengingatkan kita, ya kita udah jalan salah. Nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang mengingatkan, nggak ada orang yang care. Tapi kalau kita mau membuka diri kepada orang lain untuk setiap koreksi, setiap masukan, mungkin teguran daripada orang lain, kita justru bersyukur, beruntung saudara ya. Tuhan bisa mengingatkan, mengkoreksi kita. Tapi tidak selalu Dia berbicara langsung saudara. Kalau kita kadang-kadang tidak bisa dengar suara Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain. Sebab itu pentingnya komunitas, pentingnya hidup bergereja, pentingnya saudara ada dalam satu komunitas yang sungguh-sungguh untuk kita maju bersama. Karena ketika kita salah jalan, ketika kita mulai keluar dari jalur, Tuhan akan mengingatkan kita, atau Dia bisa ingatkan kita dengan orang-orang di sekitar kita saudara. Karena firman Allah berkata akan disayang ketika kita tahu akan kesalahan kita dan kita meninggalkannya saudara ya. Dan saya percaya bahwa dosa itu tidak kelihatan. Dosa itu bukan zaman dulu ular saudara ya, yang kemudian ular itu menggoda Hawa. Enggak, dosa hari-hari ini tuh tidak berbentuk kadangkala saudara, dan hal-hal yang tidak bisa dilihat orang dari luar. Orang kelihatan keren dari luar belum tentu saudara ya. Mungkin di dalam dia penuh dengan dosa, penuh dengan ikatan, penuh dengan niat jahat, penuh dengan agenda-agenda busuk, penuh dengan hati yang penuh iri atau munafik, penuh dengan hal pencitraan, kelihatan dari luar keren, di dalamnya sebenarnya penuh dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan yang Tuhan mau saudara adalah kita membenahi hati kita hari lepas hari, dan itu menjadi PR kita semua, termasuk saya saudara. Dan saya percaya bahwa kalau kita mau punya tekad, niat kita untuk hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan menolong kita. Mazmur 119 ayat 10 dan 11 berkata seperti ini, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi bagaimana caranya supaya kita boleh lepas daripada ikatan dosa, lepas daripada tuduhan atas kesalahan yang kita buat, lepas dari setiap agenda atau kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang membawa kita jatuh ke dalam dosa atau membawa kita menyakiti hati Tuhan. Saudara, firman Allah berkata dengan keinginan kita untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, yaitu ketika kita menjaga hati kita dan menyimpan setiap firman Allah, perintah Tuhan, sehingga kita akan selalu ingat kalau misalnya kita salah, aduh tadi saya salah nih. Saudara, beberapa waktu lalu saudara ya, beberapa hari lalu lah, saya tahu aduh saya salah nih, aduh saya ini kayaknya salah. Jadi saya tahu saudara, jadi saya aduh Tuhan ini saya kayaknya saya keliru, ini saya salah. Jadi kita sendiri ya akan membereskan di hadapan Tuhan, karena Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, dan dari hati kita ini yang akan kemudian diingatkan. Roh Kudus akan beritahu saudara, kalau kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, ya itu karena memang kita juga tidak peka atau tidak membuka hati. Tapi kalau kita benar-benar bisa mau membuka hati, Dia katakan seperti ini, dengan segenap hati aku mencari Engkau. Jadi ketika kita mau mencari Tuhan, dikatakan supaya jangan biarkan aku menyimpang. Menyimpang itu berbuat dosa. Jadi hamartia itu kita keluar dari jalur dan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu menyimpan firman Allah itu dalam hati kita. Sebab itu pentingnya saat teduh, pentingnya persekutuan, pentingnya kita berdoa, pentingnya kita bangun hubungan mesbah dengan Tuhan, membangun mesbah di hadapan Tuhan. Pentingnya kita beribadah saudara, baik secara online maupun ada saat ini orang yang sudah onsite. Tapi saudara, pentingnya kita membangun saat pribadi kita dengan Tuhan. Di situ kita bisa mengoreksi, di situ kita bisa tahu bahwa kita salah, kita kurang, kita keliru, kita salah jalan, kita mulai terpengaruh saudara. Kadang-kadang ada orang yang kehidupannya jauh daripada Tuhan. Kita tadinya lurus tapi bergaulnya yang nggak kuat saudara, kita bisa mulai terpengaruh, kita mulai jauh dari Tuhan, kita mulai hidup dengan kepahitan, kita mulai hidup dengan kehidupan yang tidak benar, hanya ketika kita mulai bergaul dengan orang-orang yang memberikan impartasi yang lama-lama kita juga menjadi seperti itu saudara. Sebab itu kita perlu ada filter, yaitu firman Allah yang akan membuat kita kompas kehidupan, yang membawa kita kembali kepada Tuhan saudara. Karena firman Allah berkata seperti ini saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala yang jahat. Jadi saudara, kalau kita sudah minta ampun kepada
kepada Tuhan. Saudara ingat bahwa iblis selalu mengungkit, dia selalu beritahu kepada kita bahwa kita masih salah tapi Yesus sudah mengampuni kita. Asal kita minta ampun kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, dan sungguh-sungguh bertobat. Jangan cuma hanya udah buat salah dan kemudian minta ampun, tapi sungguh-sungguh, Tuhan, aduh saya salah nih, aduh saya tadi salah nih, aduh saya salah nih dalam perkataan, pikiran, atau mungkin salah keputusan, atau dalam hati udah mulai ada hal-hal yang tidak sesuai yang Tuhan mau. Saudara, kalau kita bereskan, itu yang membuat Tuhan menjawab doa kita. Tuhan membuat tidak ada yang menghalangi setiap doa dan pergumulan kita, saudara. Ya, kadang-kadang kita, saudara, contoh soal sederhana, kadang-kadang kita berbuat ingin menolong orang, tapi ternyata kita malah jatuh dalam dosa di sana. Ya, ada orang ada bermasalah, kemudian kita ingin masuk ke dalam, kita membantu kiri kanan, tapi ternyata kita akhirnya yang jadi salah di sana, saudara ya. Jadi malah kita yang kemudian ikut dari masalah orang itu, saudara ya. Jadi kemudian kita yang aduh gue salah nih, gara-gara pengen nolong orang, pengen bela orang, akhirnya kita sendiri yang jadi salah mengikuti masalah orang. Kita tidak tahu masalah sebenarnya seperti apa, akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Dan itu yang paling tahu cuma kita kok, saudara ya. Jadi kita jangan menjadi juru selamat, saudara. Kita perlu mengkoreksi diri, dan Roh Kudus sendiri akan mengingatkan. Karena ketika ada dosa, niat jahat dalam hati kita, hidup kita, pikiran kita, itu yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu mengaku dosa kita, dan kita perlu memohonkan belas kasihan Allah, dan percaya bahwa ketika kita minta ampun, Tuhan mengampuni kita. Jadi sangat sederhana sekali bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata. Dia tidak buta, dia tidak tuli, tangannya tidak kurang panjang. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, tapi dia itu selalu mendengar, matanya itu selalu melihat, tapi yang menjadi pemisah yaitu dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita rekomitmen lagi-lagi kepada Tuhan untuk Tuhan, kalau aku ada salah, ampun Tuhan. Kalau aku ada kekurangan, aku mau berdamai, aku mau bereskan, supaya jangan doaku, jangan doa keluargaku, jangan pergumulanku malah jadi terhalang. Ada banyak yang memberi permohonan doa, mari kita mulai bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan mungkin mau buka jalan, mau promosikan, tapi kita mulai ada agenda jahat, mulai ada kesombongan, mulai ada iri, mulai ada hati yang jahat kepada orang, saudara. Tuhan tidak bisa menjawab doa kita. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara, kita komitmen lagi kepada Tuhan untuk kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita, supaya hidup kita menjadi pribadi yang disayang oleh Tuhan. Dikatakan orang yang minta ampun, orang yang meninggalkan kesalahan itu dicinta dan disayang oleh Tuhan. Tuhan, kami minta ampun kalau hari ini kami mendengarkan firman Allah bahwa kadangkala kami tuh pikir bahwa Tuhan itu kenapa nggak jawab doa kami. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tidak mendengar, tapi ternyata ada banyak kekurangan, kesalahan, dosa yang kami buat terus menerus, atau dosa yang kami biarkan terus ada dalam hati kami, pikiran kami, dalam hidup kami, sehingga itu yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kami. Kami minta ampun dan kami buka kembali setiap jalur-jalur yang tertutup oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena kami tahu darah Yesus sudah menguduskan, menyucikan. Dan kami tahu mulai hari ini Tuhan, apa yang menjadi kesalahan kekurangan kami minta ampun, dan biar Engkau sendiri yang menyucikan, dan terus Tuhan mengubahkan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang hadir, Tuhan. Kalau di antara kami ada yang terikat dengan dosa, kami berdoa biar Tuhan bebaskan kami, Tuhan lepaskan kami, sehingga kami benar-benar merdeka dan kami boleh hidup seperti apa yang perintah Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau, supaya kami menjadi pribadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Karena kami bukan hanya meninggalkan dosa, tapi kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan ingin hidup sesuai yang Tuhan mau. Hamba berdoa Tuhan buat setiap kami yang sedang sakit, sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah. Hari ini ada Tuhan, tolong Tuhan buka jalan. Semua yang sudah menuliskan beban doa di live chat, Tuhan campur tangan, Tuhan dengar, mujizat kuasa Allah terjadi. Bahkan yang terlebih utama, hati kami berbalik, hidup kami diubahkan, dan kami mau meninggalkan dosa dan pelanggaran kami, supaya kami tahu bahwa kuasa kasih Tuhan itu mengubahkan kami, itu terlalu utama dan penting dalam hidup kami, melebihi mujizat, melebihi apapun. Dan kami percaya kuasa anugerah kebaikan Allah akan menyertai kehidupan yang mau diubahkan hari lepas hari. Kami mengucap syukur buat seluruh keluarga kami dalam penyertaan Tuhan, perlindungan darah Yesus, malaikat Tuhan jaga keluar masuk, pemulihan untuk setiap COVID-19, baik dokter-dokter, kanakes, semua yang sedang sakit Tuhan pulihkan. Bahkan pemulihan besar-besaran atas Indonesia, atas bangsa-bangsa, sehingga boleh beraktivitas normal kembali, pekerjaan, ekonomi semua bangkit kembali, dan jalan-jalan yang tertutup terbuka kembali, dan pemulihan secara luar biasa, boleh beribadah on site seluruh umat Allah
Allah, bahkan boleh terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Bapak hamba berdoa Tuhan, beberapa umat Allah yang sakit cancer, kami berdoa Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Yang di Semarang, kami berdoa Bapak, Engkau belas kasihan buat seorang ibu yang sedang sakit Tuhan di Semarang. Kami berdoa Tuhan, dia sedang memeriksakan ke dokter supaya hasilnya itu boleh sempurna, normal. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus buka jalan, Tuhan Yesus campur tangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa saat ini buat Ibu Lamsari Tuhan, untuk pergumulan, untuk pekerjaannya. Tuhan buka jalan untuk pergumulan secara keuangan. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Pak Bobi juga keluarga. Tangan Tuhan yang luar biasa, buka jalan, campur tangan, belas kasihan-Mu, dan setiap jalan tertutup terbuka dalam nama Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, biar kasih setia Tuhan itu terus ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bahwa tangan Tuhan itu selalu ada Tuhan buat Ibu Marlina Ayomi Tuhan, campur tangan untuk Tuhan benjolan yang ada di kepalanya Tuhan, benjolan yang ada Tuhan membuat dia sering pusing. Tuhan tolong campur tangan supaya tidak lagi pingsan, tidak lagi lemah, syaraf-syaraf semua normal dan tidak ada lagi benjolan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, campur tangan Tuhan itu akan selalu ada memulihkan Ibu Lydia Mamangke lebih pulih sempurna lagi Tuhan. Berdoa Ibu Jenny dari Semarang Tuhan, yang sedang didiagnosa kanker ovarium, sudah mengalami kemo beberapa kali, dan kami berdoa biar hasil terakhir juga tidak akan ada lagi kanker yang aktif di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Kris Kiana Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat mamanya Tuhan yang darahnya mengalami transfusi darah, juga trombositnya supaya naik, HB-nya juga supaya naik. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dan semua jawaban doa itu datang dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Raffles, Bapak, buat suaminya Tuhan, Bapak Raffles Tuhan, Huta Pea. Kami berdoa campur tangan Tuhan turun di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh Bapak, kami berdoa belas kasihan-Mu Tuhan. Oh kami berdoa biar tangan Tuhan luar biasa, sekalipun divonis 90%, tapi kami percaya tangan Tuhan yang sanggup membuka jalan 5%, bahkan 1% pun Tuhan sanggup buat mujizat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami ucapkan syukur demi nama Yesus. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan bahwa hari ini kita dikuatkan, kita dipulihkan, kita didengar doa, kita dijawab oleh Tuhan, kami mengalami kemenangan, kami diubahkan, kami dibebaskan di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan ada kesaksian dari orang yang mengalami pertolongan Tuhan lewat beban doa yang dikirimkan Saudara. Ada seorang ibu yang berdoa buat putrinya untuk sungguh-sungguh boleh mendapatkan favor daripada Tuhan supaya boleh kuliah dengan biaya yang minim sekali. Bahkan Tuhan menjawab doa Rahel ini boleh diterima di kuliah dengan biaya 0 rupiah. Saudara, Yesus kita luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bagi Anda yang ada beban doa, jangan lupa mengirimkan ke nomor telepon yang tertera di bawah. Itu nomor telepon pribadi kami Saudara, dan kami akan menjawab setiap permohonan doa Bapak Ibu, dan kami juga pasti akan mendoakan. Ada tim juga kami akan berdoa sepakat, dan ada kuasa yang luar biasa saat kita sepakat berdoa Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk terus bersyukur, tetap semangat, dan mari hidup semakin mengasihi Tuhan. Jangan lupa kalau Anda terberkati untuk membagikan link ini kepada teman-teman keluarga saudara yang lain, supaya banyak orang juga boleh semakin mengalami Tuhan. Maju terus, sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. Saya Jacqueline Selose, God bless you.